Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kembali lagi berjumpa di channel Aman Nopal. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tutorial cara mengisi aplikasi e-kinerja atau SKP berbasis online di tahun 2023 ini. Sebelum kita mulai mengisi, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki username dan password untuk login ke aplikasi e-kinerja atau MySub BKN. Langsung saja Bapak Ibu, langkah pertama silakan kita buka browser. Disarankan menggunakan Google Chrome karena lebih stabil. Selanjutnya silakan kunjungi website kinerja.bkn.go.id. Setelah itu login. Kemudian silakan Bapak Ibu masukkan NIP dan username Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi e-kinerja. Sebelum kita mengisi aplikasi e-kinerja ini, terlebih dahulu kita pastikan data profil kita sudah benar. Langkah pertama yaitu buka menu profil. Kemudian Bapak Ibu silakan cek profilnya apabila sudah benar. Atau mungkin ada yang memperbarui, silakan tekan edit profil untuk memperbarui. Kemudian OK untuk menyimpan. Dan setelah profil kita benar, Bapak Ibu bisa langsung mengisi RHK. Silakan pilih menu SKP. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih menu tambah periode SKP dan masukkan periodenya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Kemudian pendekatan SKP tahun 2023 ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya OK. Setelah Bapak Ibu membuat draft untuk SKP tahun 2023 ini, maka selanjutnya silakan buka menu detail SKP. Pada kesempatan ini pastikan atasan Bapak Ibu sudah mengisi SKP terlebih dahulu, karena tidak dapat diisi oleh bawahan sebelum atasan mengisi RHK SKP. Karena RHK yang Bapak Ibu isikan harus sesuai atau diintervensi dari RHK atasan kita. Jadi Bapak Ibu harus sinkron antara RHK atasan dengan RHK bawahan. Apabila atasan Bapak Ibu sudah mengisi RHK, maka Bapak Ibu bisa langsung tekan menu tambah RHK. Kemudian Bapak Ibu silakan dipilih rencana RHK atasan yang intervensi. Pemenuhan standar nasional pendidikan. Kemudian jenis RHK-nya utama atau tambahan, terserah Bapak Ibu. Apakah itu rencana kerja utamanya atau tambahan. Kemudian rencana atau RHK Bapak Ibu. Misalkan tersusunnya berangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Bapak Ibu silakan tekan menu OK. Sekarang kita lihat ya sudah muncul RHK atau rencana hasil kerja Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ditambahkan kembali RHK sesuai dengan rencana kerja yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Tambah RHK dan yang kita intervensi yaitu keikutsertaan pelatihan kolektif. Ini RHK kepala sekolah kita intervensi yaitu dalam kegiatan pelatihan, maka jenis RHK kita misalkan boleh utama boleh tambahan. Saya contohkan saja tambahan di sini. Kemudian RHK Bapak Ibu apa? Misalkan sananya kegiatan misalkan Bapak Ibu
dalam tahun 2023 ini berencana untuk mengikuti pelatihan atau sudah melaksanakan pelatihan. Berarti Bapak Ibu silakan intervensi RHK kepala sekolahnya terkait pelatihan juga seperti itu. Jadi harus sinkron ya. Kemudian oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah ada 2 RHK Bapak Ibu, misalkan RHK utamanya tersusun perangkat pembelajaran ini silakan ditambahkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin tugas kita selaku guru itu hanya menyusun perangkat, melaksanakan proses pembelajarannya juga harus perlu, kemudian melakukan penilaiannya, kemudian melaksanakan administrasi yang lain misalkan seperti itu sebagai guru piket, sebagai wali kelas juga. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tambahkan dari tambah RHK ini kemudian diintervensi RHK kepala sekolahnya yang sesuai seperti itu. Jadi kita contohkan saja di sini satu. Kemudian Bapak Ibu setelah ini karena kita SKP-nya pendekatannya kuantitatif, maka Bapak Ibu silakan tambah indikator. Tambahkan indikator dan pilih aspek. Pertama Bapak Ibu misalkan waktu, Bapak Ibu isi waktunya. Indikatornya apa? Itu penyusunan. Misalkan ketepatan waktu penyusunan perangkat pembelajarannya. Targetnya Bapak Ibu misalkan menyusun perangkat pembelajaran di awal tahun ajaran baru itu atau di awal tahun itu berapa bulan misalkan saja 2 bulan atau 1 bulan, terserah Bapak Ibu. Misalkan 1 bulan saja. Kemudian tekan oke. Nah ini untuk indikator waktu, berarti indikator waktu Bapak Ibu sudah siap selesai. Kemudian kita tambah indikator kuantitas, misalkan jumlah dokumen perangkat yang dibuat misalkan. Targetnya berapa dokumen Bapak Ibu? Misalkan saja 1 dokumen, misalkan mengajar di 1 kelas. Di perangkat pembelajarannya misalkan setahun disusun jadi 1 dokumen. Kita pilih 1 dokumen. Dan oke. Ya, untuk indikator kuantitas juga sudah. Selanjutnya kita tambahkan indikator terakhir yaitu aspek kualitas. Kualitasnya yang ingin kita harapkan persentase sesuai dengan ketentuan berlaku. Ya, misalkan tentu kita menyusun perangkat pembelajaran itu berharap yang paling baik lah seperti itu, yang paling sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang paling sesuai dengan kurikulum operasional sekolah kita atau yang paling sesuai dengan kurikulum nasional seperti itu. Jadi kita pilih presentasinya, indikatornya yaitu kesesuaian dengan ketentuan berlaku. Dan target kesesuaiannya berapa? Karena dia kualitas itu berbentuk persentase, maka kita juga menargetkan tentu 100% Bapak Ibu yang sempurna seperti itu. Dan oke. Di sini Bapak Ibu sudah siap membuat RHK pertama Bapak Ibu yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Dengan indikatornya juga sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu juga untuk RHK tambahan Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu misalkan menargetkan bahwa dalam 10 bulan itu sudah mendapatkan sertifikat atau sudah mengikuti pelatihan 2 kali misalkan. Maka Bapak Ibu silakan masukkan misalkan aspek waktunya. Ini itu ketepatan waktu. Targetnya berapa misalkan? Apakah 12 bulan, 1 bulan misalkan kita misalkan saja 5 bulan. Dalam 5 bulan itu Bapak Ibu menargetkan sudah mengikuti pelatihan misalkan sebanyak 2 kali. Misalkan kita buat 2 bulan. Kemudian untuk indikator selanjutnya kita tambahkan kuantitas berapa jumlah pelatihan Bapak Ibu. Jumlah sertifikat
atau jumlah pelatihan saja Bapak Ibu ya. Nah, pelatihan diikuti atau jumlah jamnya terserah Bapak Ibu. Kemudian targetnya berapa? Misalkan target Bapak Ibu berapa pelatihan Bapak Ibu ikuti, misalkan dua pelatihan atau sertifikat boleh. Misalkan kita di sini 2 sertifikat saja. Atau pelatihan juga boleh Bapak Ibu ya. Nanti bukti dukungnya sama, yaitu berupa sertifikat hasil pelatihannya. Berarti dalam rentang waktu 5 bulan Bapak Ibu menargetkan sudah mengikuti 2 pelatihan seperti itu dalam tahun 2023 ini. Kemudian aspek kualitas sama juga, yaitu persentase ketercapaian, persentase pelaksanaan. Tentu kita berharap 100% bisa kita laksanakan dari 2 pelatihan tersebut Bapak Ibu ya. Jadi kita buat 100% untuk kualitas. Oke Bapak Ibu, ini sudah ada 2 RHK yang Bapak Ibu susun dan juga sudah lengkap dengan indikatornya seperti itu. Silakan Bapak Ibu tambahkan nanti untuk RHK utamanya, karena misalkan menyusun penilaian pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan segala macam. Silakan nanti ditambahkan. Setelah ini Bapak Ibu jika sudah selesai mengisi RHK, dilanjutkan dengan dukungan sumber daya. Jadi ini ada bagian lampirannya, silakan Bapak Ibu isi. Dan dukungan sumber daya yang Bapak Ibu butuhkan untuk mencapai RHK tersebut apa? Misalkan adanya sarana dan yang memadai, misalkan. Kemudian apalagi dukungan Bapak Ibu, boleh 1, boleh 2, dan seterusnya juga. Misalkan yang kompeten seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan menambahkan kira-kira sumber daya apa yang mendukung dari tercapainya RHK Bapak Ibu tersebut. Jika sudah, Bapak Ibu tekan OK. Jadi pada penulisan sumber daya tadi, Bapak Ibu tidak usah membuat nomornya, karena dia otomatis akan terisi nomornya seperti ini. Kemudian untuk skema pertanggungjawaban juga sama, Bapak Ibu silakan isikan bentuk pertanggungjawabannya dari kinerja Bapak Ibu ini seperti apa, dari tugas pokok Bapak Ibu, dari sesuai dengan RHK yang dibuat tadi. Misalkan melaporkan ya secara berkala sekolah, misalkan. Jadi skema pertanggungjawabannya. Kemudian konsekuensinya apa? Tentu konsekuensi ini sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan atasan Bapak Ibu. Misalkan capaian kinerjanya bagus, maka Bapak Ibu misalkan diutamakan mengikuti pelatihan-pelatihan. Apabila ada nanti, maka Bapak Ibu yang akan mewakili untuk ikut menjadi peserta pelatihan tersebut. Maka untuk konsekuensi kita isi, misalkan apabila sesuai verifikasi kan diumumkan misalkan. Kemudian juga silakan Bapak Ibu isikan apabila tidak sesuai ekspektasi, seperti apa konsekuensinya, misalkan apakah akan dilakukan evaluasi kerja secara menyeluruh, atau seperti apa, apakah dirotasi seperti itu ke pejabat yang lain bagi yang bukan guru misalkan. Kemudian silahkan tekan OK.
Berarti untuk SKP Bapak Ibu sudah siap. Kita misalkan ini sudah lengkap semua. Silakan Bapak Ibu, langkah selanjutnya itu mengajukan SKP. Silakan tekan tombol ajukan SKP, pilih OK. Maka SKP Bapak Ibu sudah siap diajukan dan tinggal menunggu persetujuan dari atasan Bapak Ibu atau dari kepala sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Baru kemudian Bapak Ibu nanti akan lanjut mengisi bukti dukung SKP Bapak Ibu. Mungkin demikian tahap awal dari pengisian SKP pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara membagikan tutorial ini ke rekan-rekan kita yang lain. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.